Jangan-jangan. Oh Allah, bulu. Pada saat itu saya lagi masuk ke rumah saudara saya yang udah lama nggak dihuni. Nah memang waktu itu pas saya masuk itu memang kayak ada yang ngikutin dari belakang. Pas saya video terus ketangkep kamera itu suara assalamualaikum, saya lempar kamera karena saya ngerasa di belakang saya itu ada yang. Nah besoknya pagi-pagi saya datang sendiri ke rumah si bapak bawa motor. Sampai sana tuh pagi jam 9-an. Kata dia bilang gini, ini badan Neng ada yang ngisi, Neng dinikahin sama jin, katanya gitu. Jin apa bu? Kata saya gitu. Saya kaget kan mas. Jin dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo kak. Ya. Siapa namanya nih kak? Namanya Widya. Widya. Ya. Oke, tinggal di mana sekarang kak Widya nih? Tinggalnya di Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Ya. Oke, kita terima kasih kak Widya yang nyempetin waktunya ya. Iya mas. Dan ini kejadian waktu di mana nih kak Widya? Kejadiannya waktu di kampung halaman. Daerah mana tuh? Daerah Malingping, Banten. Oh Malingping, Iya. Oke. Dan kita terima kasih ya sekali lagi Iya. kak nyempetin waktunya nih. Oke siap, tahan dulu kak Widya. Iya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih kak Widya, kisah pengalamannya nih kak? Ya awalnya dimulainya itu 2009. Oke. Jadi pada saat itu saya masih sekolah, masih duduk di bangku SMA. Terus bapak saya itu ngasih aturan biar saya itu nggak pacaran dulu. Oke. Tapi ketika itu saya langgar. Jadi saya pacaran sama salah satu laki-laki. Nah si laki-laki itu udah agak dewasa mas. Jadi nggak, kalau dia bukan anak sekolahan gitu ya. Udah lulus mungkin. Gitu. Udah lulus. Nah dari situ si laki-lakinya ini sama bapak saya itu diperingati. Tidak boleh deketin anak saya katanya. Nggak boleh karena anak saya masih sekolah. Tapi 1-2 kali masih tetap aja tuh dia nggak dengar omongan bapak saya gitu ya. Waktu itu kakak kelas berapa kak Widya? Kelas 2. Kelas 2 SMA ya? Iya, Oke. kelas 2 SMA. Nah dari situ bapak saya mungkin kesel juga kan, sampai waktu itu pas hari libur, hari Minggu, saya diajak main sama dia. Bapak saya nggak tahu, pas ketahuan bapak saya, akhirnya bapak saya nyamperin si laki-laki itu, terus sempat ditampar juga sama bapak saya, si laki-laki itu. Karena bapak saya kesel kan, gitu, udah dibilangin kok masih ini, gitu, masih ngeyel. Sampai bapak saya udah marah banget, si salah satu barang dia itu yang ada di saya, dibakar sama bapak saya. Barang si cowok ini? Iya. Dibakar. Sweater waktu itu. Oh, sweater dibakar. Terus ada yang bilangin sama dia, soalnya kan lumayan deket ya tempat kerja dia itu sama rumah saya. Terus dibilangin, mungkin dia sakit hati, akhirnya dia kirim surat mau ketemu saya, mau ngomongin masalah hubungan katanya. Saya temuin waktu itu pulang sekolah. Terus dari situ saya putusin mas, karena kalau saya waktu itu pacaran cuma buat iseng-iseng aja kan, masih kecil gitu. Iya. Ternyata dia itu berharapnya lebih, ingin serius sama saya. Sedangkan kakak masih sekolah waktu iya. itu kan? Terus bis itu saya putusin, dia nangis mas, nangis-nangis tuh. Kata dia janganlah, jangan putus gitu kan. Kata saya kan kamu udah diperingati sama bapak, kok kamu gak takut-takut gitu kan. Udah tuh dia nangis-nangis, nggak saya hirauin, saya tinggalin. Nah setelah itu saya nggak ngeh ya, maksudnya udah saya anggap selesai. Tiba-tiba beberapa bulan kemudian, ada sekitar 3 bulan kemudian mas, waktu itu saya ngalamin sakit. Sakitnya itu bukan sakit demam, sakit apa? Sakitnya itu sakit penyakit kulit, bisulan. Wow. Iya. Kulit bisulan maksudnya? Iya, jadi bisulannya itu nggak wajar. Nggak wajarnya itu sekali tumbuh itu bisa paling sedikit itu 5, 7, pernah 10 juga.
Maksudnya kayak benjol, bisul gitu? Iya, bisul yang bernanah itu. Aduh. Satu aja udah panas dingin ya Mas, apalagi Iya. itu sekali jadi 5. Itu tadinya saya tahan aja, jadi kalau tumbuh saya pecahin, Cuman lama-lama saya terganggu karena setiap malam saya nggak bisa tidur, panas dingin. Terus setelah dapat 2 bulan saya menderita bisulan itu, saya masih tetap sekolah waktu itu setiap hari. Saya bilang sama bapak sambil nangis, Pak, saya udah nggak kuat nih Pak. Maksudnya ini nggak sembuh-sembuh gitu bisulannya. Sekali jadi kan bukan sedikit, saya unjukin tuh ke bapak Mas, bisulannya kan. Jadi tumbuhnya itu nggak wajar, kayak di siku gitu. Terus misalkan di siku sebelah kiri, jadi di siku sebelah kanan. Oh 2 gitu maksudnya? Iya 2 misalkan. Terus misalkan di paha ya Mas, maaf. Di paha sebelah kiri ada di sebelah kanan. Pokoknya di bagian tubuh saya ini kiri kanan itu selalu berdampingan tumbuhnya itu. Iya. Kata bapak ya udah ayo berobat. Waktu itu saya dibawa ke salah satu rumah sakit di daerah saya ya Mas ya. Di situ saya dibawa berobat sama mama saya juga. Saya dibawa langsung ke dokter spesialis waktu itu. Diobatin, dikasih salep. Di situ lumayan Mas salepnya juga ya, bukan yang harga ecek-ecek gitu. Karena saya pengen sembuh kan. Nah setelah diobatin, tapi nggak sembuh Mas, tetap masih tumbuh. Kata dokter apa waktu itu pas Kata diobatin? dokter katanya ya nggak dijelasin secara ini gitu ya, secara jelas penyakitnya apa. Ya ini obatin aja katanya nanti pakai salep. Dokter itu enggak misalkan menyebutkan ada penyakit serius atau apa, enggak Mas. Iya. Ya biasa aja gitu ya, bisulan biasa. Cuman pas diperiksa juga emang dokternya juga agak aneh juga karena terlalu banyak gitu tumbuhnya. Padahal waktu kecil pun saya nggak ada riwayat penyakit itu, belum pernah bisulan gitu Mas. Iya. Nah setelah itu pulanglah dari rumah sakit ya Mas ya, diobatin tapi nggak sembuh. Besoknya nih ada kakak sepupu saya yang ngajak saya, katanya gini, kamu mau ikut enggak katanya, kemana teh? Yuk ikut aja katanya sama teteh. Ternyata dia itu ngajak saya ke salah satu, masih saudara juga ya, cuman agak jauh. Nah dia itu bisa ngobatin gitu Mas. Iya. Bisa ngobatin sama bisa kayak ngebaca gitu, kayak gitu. Iya. Nah itu tadinya sih nggak berniat mengobatin saya, cuman ngajak saya aja gitu ya. Pas ke sana saya sekalian bilang, kata saya, ini juga katanya Pak, si saudara saya nih katanya ini bisulan ya kok nggak sembuh-sembuh, sampai banyak gitu tumbuhnya katanya gitu. Kata si saudara saya itu, dilihat kan, coba lihat dek katanya. Dilihat, dia langsung gini, ini mah katanya kamu bukan bisulan wajar ini mah katanya. Ini katanya kamu ada yang ngirimin, cuman katanya ngirimnya sama bapak kamu. Kamu inget-inget deh katanya, kamu pernah nyakitin orang nggak? Tanya gitu Mas. Saya kan waktu itu masih kecil ya, maksudnya nggak terlalu percaya hal seperti itu gitu. Cuman kata saya, siapa ya kata saya gitu kan, nggak tahu deh Pak gitu kata saya kan. Ya udah katanya, kamu inget-inget katanya kan, kalau masih bisa minta maaf ya minta maaf kata si bapak itu. Gini aja katanya obatnya, kamu cari akar apa gitu Mas, saya lupa namanya. Saya suruh cari di area-area pesawahan waktu itu, akar tumbuhan itu. Kata dia nanti direbus, cuman sebelum direbus bawa dulu ke bapak, mau dibaca-bacain sama dia. Terus besoknya saya cari tuh akar itu, ya ketemu waktu itu sama bapak saya nyarinya. Akar-akar itu tuh namanya apa bapak saya juga tahu. Itu nemunya di mana? Nemunya di pesawahan, di daerah saya juga tuh. Iya. Terus habis itu dibawalah ke si bapak itu, tapi ke si bapak itunya sama sepupu saya lagi. Dibaca-bacain, suruh nanti direbus ya, akarnya dicuci dulu, nanti direbus katanya, terus nanti diminum katanya gitu. Saya minumin tuh Mas, nggak selang 1 minggu doang langsung sembuh. Sembuhnya gimana nih? Sembuhnya itu kempes. Oh bisul kempes. Kempes terus nggak tumbuh lagi. Tapi bekasnya masih ada? Ada, bekasnya ada, kayak bekasnya itu kering, terus lama-lama dia kayak apa ya, kulitnya itu megar tuh bahasa Sundanya. Bu Indonesia apa sih? Memudar mungkin. Memudar, iya. Habis itu nggak tumbuh lagi Mas. Iya. Udah sembuh aja tuh Mas. Sudah ya, setelah mengalami bisulan itu. Nah, setelah itu ada mungkin 2 bulan kemudian nih, awal-awal saya mungkin boleh dibilang
mental saya ya. Ya, jadi fisik saya udah kena bisulan itu. Nah, pas 2 bulan kemudian, tanya nenek saya sakit, dirawat di rumah sakit, Mas. Di salah satu rumah sakit daerah saya. Nah, saya ikut nungguin waktu itu karena sekolah lagi libur, jadi saya ikut nungguin nginep waktu itu. Cuman karena waktu itu saya masih ABG ya, saya bawa alat make up kayak lipstick, bedak gitu, Mas, parfum. Jadi setiap di rumah sakit kalau udah maghrib gitu ya, habis sholat maghrib saya pakai tuh lipstick, bedak gitu ya. Terus nggak lama kemudian saya tambahin lagi gitu, namanya cewek ya. Nah, sibuk dengan udah gitu ya. Walaupun lagi nungguin nenek waktu itu. Nah, setelah itu pas nenek saya 3 hari dirawat, saya pulanglah ke rumah maghrib waktu itu. Nyampe rumah habis maghrib saya kesurupan, Mas. Oh, kesurupan? Iya, itu awal-awal saya kesurupan di situ. Seumur hidup saya itu awal mula saya kesurupan. Ya, jadi selama di rumah sakit tuh saya tuh kan sering dandan, Mas. Jadi si Ami ini suka sama saya. Iya, dia bilang gitu, saya suka sama orang ini. Makanya dia juga mau gitu pakai bedak, pakai lipstik katanya gitu. Terus dia nangis lagi, Mas, jerit-jerit minta selimut karena katanya dia kedinginan. Gitu. Terus udah tuh, Mas, ada sekitar 2 jam saya kerasukan itu. Itu ada siapa di rumah waktu itu? Ada rame, Mas, karena kan baru pertama kali saya kerasukan ya. Jadi orang rumah itu pada kaget. Gitu, ada bapak, orang tua semuanya hadir. Terus ada dipanggil ustadz juga ya ke situ. Setelah 2 jam itu baru selesai saya kerasukannya. Disitulah awal mula saya kerasukan. Gitu, Mas. Singkat cerita, saya lulus sekolah nih, Mas. Nah, saya kerja lah, cari-cari kerjaan ke kota. Daerah mana tuh waktu itu? Kota awal mulai saya kerja waktu itu daerah Gunung Sindur. Oh, iya. Iya. Saya kerja di salah satu pabrik yang kayak impor luar negeri gitu. Di pabrik itu memang pabriknya angker, Mas. Jadi pabriknya pabrik angker, bangunannya itu kayak dari seng gitu, bukan dari tembok. Ya, dari seng baja gitu ya. Di situ ada kantor, ada ruangan produksi, yang ruangan produksinya itu khusus orang-orang jahit. Sekitar ada 100 yang ngejahit di situ. Di situ saya jadi admin, Mas. Habis dari kerasukan yang pertama itu, setelah lulus sekolah berlanjut, Mas. Nah, di salah satu pabrik itu saya ini lagi tuh, Mas, ada gangguan lagi. Di pabrik itu waktu itu kan kamar mandinya di luar, Mas. Saya mau mandi lah, si pintunya itu ketutup, Mas. Saya pikir ada orang kan. Nah, itu udah mau maghrib karena kan baru beres kerja. Kata saya, ya udahlah saya mandi nanti aja habis mau maghrib, karena kalau mau maghrib kan suka sepi gitu ya, nggak ngantri. Pas saya ke situ, Mas, si kamar mandinya itu kan pojok ya. Di pojoknya terus di itunya ada lorong ke belakang. Ke belakang ada kamar mandi lagi. Terus di situ saya ngambil yang kamar mandi depan. Pintunya ketutup, Mas. Saya nggak ketok sih, saya nungguin, cuman nggak keluar-keluar. Udah gitu saya balik lagi ke mes kan. Jarak kamar mandi sama mes itu nggak jauh. Saya balik lagi ke mes, kata saya, udah keluar belum ya ini yang mandi, kata saya. Saya datang lagi ke kamar mandi, kata saya, kok lama amat ya? Nggak saya ketok, cuma saya giniin doang nih, Mas. Saya giniin kan pintunya. Kekunci, Mas, kekunci kan. Saya giniin, oh berarti bener nih ada orang, kata saya gitu. Udah gitu saya nungguin tuh, cuman nggak ke mes. Saya nungguin di lorong kan, nungguin di lorong. Saya lama amat saya gitu ya. Saya balik lagi, saya ketok, Mas. Kebuka pintunya, Mas. Nggak kekunci? Nggak kekunci. Iya, dari situ itu gangguan pertama. Besoknya lagi, saya kan keluar nih dari kantor admin. Saya ngeliat ke arah ruangan produksi itu yang banyak yang jahitnya. Di situ saya ngeliat ada yang berdiri paling belakang. Ada sosok wanita, Mas, berdiri di paling belakang ujung. Saya pikir itu yang lagi jahit gitu, berhenti kan, mereka kejar target nih. Terus saya bilang ke atasan saya, ada yang berdiri tuh di sana, kata saya. Terus pas disamperin ternyata nggak ada yang berdiri, Mas. Tiba-tiba nggak lama kemudian setelah disamperin sama atasan itu,
nggak lama kemudian sekitar 5 menit ada yang ini mas. Jadi si jarinya itu ini jahitan, Oh, jarum. gitu. Iya, Aduh. ke ini jahitan. Terus dari situ kan saya ikut nganter tuh ke ini. Saya tanya kan, kamu kenapa? Kok jari kamu bisa sampai gitu? Kata saya gitu. Dia bilang kayak ada yang ngusap belakang pundak saya. Kata dia gini, gitu kan. Terus dia geli kan. Dia nggak fokus akhirnya, langsung ke itu, ke jarum itu. Jarum nempel mas. Sampai nempel? Iya. Sampai rumah sakit masih ada? Iya, diambil sama dokter. Aduh. Dijahit sampai pokoknya lumayan dirawat juga dia. Tapi dia ngeliat sosok yang halusnya itu kak? Katanya sih enggak, cuman dari belakang. Nah itu yang itu yang deket orang berdiri itu yang saya lihat. Iya, terus di situ udah tuh saya pulang dari rumah sakit kan. Besoknya mas, besoknya udah saya jalani aktivitas seperti biasa. Saya dipanggil ke atas sama atasan kan, suruh nginiin laporan waktu itu. Kayak laporan absen kayak gitu-gitu. Saya turun dari tangga, tiba-tiba badan saya lemes mas. Saya kayak ngerasain kayaknya ini pengalaman saya waktu kerasukan begini rasanya. Lemas, deg-degan, gemeter, terus mau ngejerit tiba-tiba. Saya jatuh di tangga mas. Jatuh? Kerasukan lagi. Waduh. Kerasukan, cuman itu nggak ngomong, cuma nangis-nangis aja. Nangis, ngejerit gitu, cuma nggak ngomong. Terus kata orang yang nolongin kakak waktu itu, kakak cuma jerit-jerit aja, nangis-nangis aja? Iya, katanya jerit-jerit, ditanya gitu, ini siapa, cuma nggak jawab. Siapa yang ngobatin waktu itu? Waktu itu ada security yang bisa gitu, katanya bisa. Habis itu sadar sih, cuman setelah itu kayak saya ngerasa nggak betah mas. Soalnya di mesnya juga kadang-kadang kalau malam-malam itu kayak ada yang ketuk pintu, cuman dibuka nggak ada gitu. Saya waktu itu bukan takut sama hantu sebenarnya, takut ada orang yang mau jahat gitu ya. Jadi akhirnya saya berhenti lah di situ, di Gunung Sindur itu. Berapa bulan di situ? Nggak lama, cuma 2 bulan. Oh 2 bulan? Iya. Nah jadi saya kerja itu nggak pernah lama mas, diganggu terus sama hal-hal seperti itu. Nah setelah itu, setelah dari Gunung Sindur itu, akhirnya saya pulang ke kampung. Nah di kampung ceritanya saya mau bikin SKCK lagi. Setelah itu pas bikin SKCK baru saya mau berangkat. Akhirnya di situ saya ketemu sama ceritanya pacar baru lah. Ya punya pacar lagi nih setelah yang udah nih, yang udah diceritain sebelumnya. Saya punya pacar, berjalan pacaran nih mas. Jadi yang setelah saya alamin yang pertama tuh katanya ada kiriman. Ini yang kedua mungkin harusnya diobatin malah nambahin nih mas. Cerita yang kedua ini. Gimana tuh awalnya? Jadi yang kedua ini salah satu permasalahannya itu saya sama dia itu beda agama mas. Iya, jadi nggak bisa dipersatukan. Nah dari situ masalahnya itu dia mau dijodohin sama orang tuanya. Si cowok ini? Iya, mau dijodohin sama orang tuanya sama yang satu agama. Kakak tapi pacaran 1 tahun? Iya. Tapi pas lagi berjalan ini kakak mau dijodohin si cowoknya ini? Iya. Terus yang bikin saya sakit hati waktu itu si pacar saya ini mau. Jadi nggak menolak gitu, kayak dia malah semangat buat menerima perjodohan itu. Nah, karena waktu itu saya sakit hati ya mas ya. Sakit hati, saya ngerasa dia juga udah baik banget gitu sama saya. Akhirnya waktu itu saya galau mas, saya nginep di rumah saudara. Nah di rumah saudara itu kan suka rame terus ya. Suka ada orang yang kayak kenal sama saudara saya gitu, cuma saya nggak kenal. Ya udahlah, saya ngobrol-ngobrol, nimbrung-nimbrung, namanya lagi galau kan, siapa tahu bisa kehibur gitu. Terus ada yang nyaranin gini katanya, udah Neng katanya, kamu nggak usah galau katanya. Kalau kamu biar nggak galau, hayo katanya mau nggak ikut saya. Ikut kemana kata saya gitu ya. Waktu itu laki-laki tuh yang ngajaknya. Ikut kemana kata saya. Pokoknya adalah biar kamu katanya nggak galau. Kamu mau apa ya, nanti bisa katanya gitu. Waktu itu saya hanya kepikiran biar si pacar saya ini nggak jadi. Balik lagi ke kakak gitu? Iya, nggak jadi nikah sama siapa-siapa gitu. Dari situ ya udah kata saya, maulah. Dadakan tuh mas.
Jadi saya ngobrolnya itu sama si teman saudara saya itu malam ya, sekitar jam 8-an. Jam 11-nya saya langsung berangkat. Dibawa lah saya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa curiga waktu itu, karena saya lagi benar-benar pikiran saya lagi kacau. Ikutlah saya naik motor tuh Mas. Yuk katanya ikut. Terus ya udah saya ikut naik. Terus saya dibawa malam-malam, jalannya kan masih sepi Mas, masih hutan. Masih hutan, ngelewatin laut, hutan ya. Terus saya sekitar ada perjalanan itu sekitar 2 jam. Jadi berangkat jam 11 malam, nyampe jam 1. Nah itu jalannya juga terjal Mas. Jalanannya terjal, hutan, banyak pohon, agak naik ke atas. Terus di situ datanglah, kelihatan tuh ada rumah, udah kelihatan ada rumah gitu ya. Saya juga tuh di jalan nggak ngerasain takut Mas, karena lagi sedih gitu ya, fokus sama sedih aja. Terus habis itu saya ngelihat udah ada rumah, oh kata saya mungkin udah nyampe, karena nggak ada rumah lagi selain dia, selain rumah itu. Rumahnya itu gubuk waktu itu, kayak dari bilik gitu. Oh bener-bener pedalaman berarti ya? Iya pedalaman. Terus saya datang ke situ, jam 1 malam itu masih rame, masih duduk-duduk, kayak di depan rumah gitu. Terus ya udah katanya saya diajak turun dari motor. Saya masih belum bisa senyum tuh Mas. Padahal yang di depan rumah itu sudah menyambut, sudah senyum gitu sama saya. Iya, terus saya, ayo masuk katanya gitu. Assalamualaikum gitu kan. Ayo masuk. Terus udah dia berdiri, terus ayo masuk sini Neng katanya gitu. Masuk, saya masuk, duduk, cuman nggak di dalam rumah karena rumahnya kecil ya Mas, maaf. Terus di dalamnya juga banyak orang tidur waktu itu, jadi duduknya itu di luar, di teras gitu. Itu yang orang-orang nongkrong sama tidur itu siapa? Itu saudaranya Mas. Oh saudaranya. Iya. Setelah itu saya duduk tuh Mas di teras, dikasih air minum. Minum dulu Neng katanya gitu. Saya nggak mau minum, nggak mau apa-apa tuh Mas ya, karena lagi inilah. Udah gitu katanya gini, dia kayak udah tahu gitu maksud saya. Katanya emang kenapa Neng, ada apa? Nah yang bawa saya ini bilang, katanya ini siapa nih katanya ke yang bawa saya. Dia bilang ini pasien baru katanya. Pasien baru? Iya. Pasien baru, saya juga agak kaget juga ya dengernya. Maksudnya pasien baru kan saya bukan pasien orang sakit gitu kan. Maksudnya saya juga nggak tahu pasien baru itu apa. Jadi Neng ada masalah apa gitu kata dia. Terus saya langsung tedopin aja. Kata saya lagi sakit hati sama orang. Kata saya. Jadi saya mau ditinggalin gitu. Pacar saya mau dijodohin sama orang tuanya. Gitu. Terus si bapak itu langsung senyum. Udah tenang aja katanya, masalah itu mah gampang. Katanya gitu. Jadi yang saya datengin itu ke situ ternyata itu tuh paranormal. Paranormal? Iya. Oh. Gitu Mas. Terus habis itu saya kata dia udah tenang aja katanya kan. Nanti saya nggak mau banyak bicara katanya. Bapak nggak mau banyak bicara. Cuma nanti Neng tinggal rasain aja hasilnya. Gitu. Jadi Neng maunya ini biar nggak jadi gitu katanya. Iya Pak, ya saya nggak mau lah pacar saya nikah sama orang gitu kan, kata saya gitu. Saya pengen digagalin aja lah perjodohan itu, kata saya gitu. Ya udah tenang aja Neng katanya, udah nggak usah nangis lagi katanya. Gini aja, nanti besok Neng kesini lagi ya katanya, anterin foto katanya. Foto apa Pak, kata saya. Foto pacar Neng, sama kalau ada sama foto yang perempuan yang mau dijodohinnya. Terus kata saya, kalau yang mau dijodohinnya saya belum tahu kan, karena zaman dulu juga belum zamannya sosmed. Jadi saya nggak tahu harus nyari kemana. Ya udah nggak apa-apa katanya, foto si laki-lakinya aja, kata si bapak itu. Ya udah tuh, habis itu udah tuh saya agak bisa senyum ya, kayak ngerasa lega aja Mas, kayak oh kayaknya emang ini bapak ini bisa ngobatin saya gitu dari sakit hati saya ini, kata saya gitu. Seolah-olah kayak ketemu solusinya gitu ya. Iya gitu Mas. Nah habis itu setelah itu udah tuh saya pulang. Waktu itu kan datang jam 1 ya. Jam 2 lewat saya pulang. Malam tuh Mas. Nyampe ke rumah tuh jam 4. Jam 4 subuh ya, hampir mau subuh waktu itu. Nah jadi saya pulang tuh udah di jalan juga saya nggak ngerasain takut. Padahal jalanannya hutan Mas. Hutan belantara. Terus udah nyampe pulang ke rumah saya pengen cepet besok pagi biar bisa langsung ke rumah bapak itu lagi. Besoknya nih Mas, saya cuci foto, saya kasih fotonya. Nah setelah saya kasih fotonya, udah dia nenangin saya aja. Udah tenang aja, udah Neng pulang aja gitu.
Udah habis itu saya pulang. Nah 2 minggu kemudian nih, saya masih komunikasi tuh sama pacar saya. Jadi saya masih komunikasi, saya pura-pura legowo aja menerima gitu. Terus setelah itu kata dia saya mau pulang dulu ke rumah orang tuanya. Ternyata dia itu ditelepon sama orang tuanya mau ngejenguk si perempuan yang mau dijodohinnya ini. Oke. Udah 2 minggu kemudian ini ya Mas ya. Iya, Katanya si dia ini sakit, si perempuannya ini. Dibawa ke rumah sakit, awalnya sakit demam, tapi enggak terdeteksi medis sakitnya sakit apa. Terus pas dijenguk sama pacar saya sama keluarganya, tiba-tiba si perempuan itu jerit-jerit Mas. Jerit-jerit sama bilang, siapa kamu? Siapa kamu? Nggak kenal gitu. Kayak orang nggak kenal sama siapa-siapa. Sambil rambutnya digaruk-garuk gitu Mas. Siapa kamu? Siapa kamu? Pergi kamu. Teriak-teriak gitu Mas. Sampai ditenangin katanya sama perawat. Terus dari situ pulanglah si pacar saya ini sama keluarganya. Pulang ceritanya. Udah pulang ya, si pacar saya ini balik lagi nih. Ketemu saya lagi. Udah dari keluarganya, ketemu saya lagi. Terus datanglah ke rumah saya kan. Saya pengen tahu nih maksudnya perkembangannya gimana gitu. Cuman biar dia nggak curiga ya. Habis itu saya bikinin dia minum ya. HP-nya kan dia punya HP banyak tuh. Terus ada salah satu HP yang saya ambil. Saya pegang gitu. Berarti ini kakak nih masih komunikasi sama Masih. si cowok itu? Iya masih. Jadi pengennya tuh kita walaupun misalkan dia udahan gitu ya. Pengennya ya baik-baik aja gitu. Nah setelah itu padahal dalam hati saya sakit gitu Mas. Terus setelah itu saya ambil salah satu HP-nya kan. Di situ saya baca SMS dari mamahnya lagi. Katanya bilang gini, Dek katanya nggak usah lah jadi perjodohanmu, kita batalkan aja. Soalnya katanya mama takut dia nanti setelah nikah sama kamu kumat. Gitu. Jadi mengiranya ini orang tua pacar saya ini mengiranya punya penyakit gila gitu. Oh si cewek ini? Iya si cewek ini. Takutnya nanti kalau jadi nih pernikahannya takut nanti takut misalkan ngehabisin anaknya lah gitu. Takut kambuh lah gitu. Terus udahlah kita batalin aja. Padahal Mas itu si perempuannya itu backgroundnya itu ya nggak punya penyakit sakit jiwa. Dia malah salah satu orang yang berpendidikan lah gitu. Oke. Iya. Nah setelah itu saya baca, saya di situ ada perasaan kaget sama takut Mas. Jadi kagetnya perasaan senang sama takut. Senangnya itu karena nggak jadi, takutnya itu apa kata saya ini karena si bapak itu ya. Gitu. Jadi saya takutnya ini kelewatan gitu. Takut saya dosa juga Mas. Iya, apakah kata saya ini takutnya santet gitu ya? Padahal kan saya mintanya bukan minta santet kan, maksudnya biar nggak jadi aja gitu. Nah di situ Mas, saya juga agak kaget masih bertanya-tanya. Cuman setelah itu, setelah saya ketemu pacar saya itu, dia pulang nih, saya udah nggak sabar nih pengen datang ke rumah si bapak nih, pengen mastiin gitu ya. Nah, cuman saya besoknya aja lah kata saya karena udah sore. Nah besoknya pagi-pagi saya datang sendiri ke rumah si bapak bawa motor. Sampai sana tuh pagi jam 9-an. Saya langsung bilang tuh sama bapak. Si bapak itu kata saya, Pak ini pacar saya nggak jadi dijodohin. Soalnya si perempuannya ini katanya sakit. Apa ini bapak yang ngirim kata saya gitu. Kakak langsung nanya gitu? Iya, cuma dia senyum aja. Kata dia senyum, cuma saya bilang gini, Pak saya takut ini maksudnya berbahaya enggak ya buat dia. Soalnya kalau untuk menyelakai lebih lanjut saya nggak mau juga Mas gitu kan. Kata dia bilang gini, tenang aja Neng. Selama dia enggak nikah sama pacar kamu dia aman. Jadi itu mah cuma untuk gagalin aja. Selebihnya nanti udah aman katanya gitu. Ya udah dari situ dia bapak itu bilang. Nah katanya, Neng kan mau Neng udah terlaksana gitu ya. Katanya gini aja sekarang mah Neng anggap aja katanya bapak nih orang tua Neng, maksudnya jangan sungkan-sungkan buat datang ke sini. Buat datang ke sini kalau bisa setiap minggu katanya gitu.
Jadi ya udah nggak usah mikirin apa-apa. Jadi Neng sekalian Bapak obatin. Iya, soalnya badan Neng juga ada yang nggak beres katanya. Nanti sama Bapak dibersihin, dijagain katanya. Terus ke depannya kalau Neng ada apa-apa kan bisa ngomong sama Bapak, bisa Bapak bantuin. Gitu, Mas. Dalam hati karena ini satu permintaan saya sudah terlaksana, jadi saya kayak ketagihan datang ke situ. Saya merasa tertarik juga gitu, kayak yang awalnya saya nggak kenal kayak gituan, jadi saya kayak ketagihan, Mas. Nah, kayak ditarik gitu saya buat datang terus ke situ. Nah, terus saya pulang tuh ada kejadian lagi. Jadi di situ saya kayak jadi banyak maunya akhirnya. Saya pengen si pacar saya ini sama saya tuh berkorban gitu ya, bisa-bisan walaupun kita ada perbedaan gitu, sampai kalau bisa sampai menikah lah gitu kan. Nah, saya datang lagi, jadi saya disaranin itu datang 1 minggu sekali setiap hari Selasa atau hari Jumat. Iya, kalau nggak Selasa, Jumat. Oke, dalam seminggu 2 hari itu ya pilihannya ya? Iya. Terus saya datang lagi waktu itu hari Jumat tuh, Mas. Hari Jumat saya datang. Nah, hari Jumat itu nggak boleh lewat zuhur, harus pagi. Karena kalau lewat zuhur itu udah hari Sabtu. Sabtu itu larangan katanya. Ya, hari Jumat pagi saya datang. Di situ saya ada permintaan lagi. Kata saya mau si pacar saya ini sama saya tuh ya nurut lah gitu ya. Kalau bisa sampai nikahin lah Pak gitu. Ya udah tenang aja kata dia gitu. Ya udah tuh saya pulang lagi. Waktu itu saya dikasih air kata dia buat mandi. Cuman dimandiinnya bukan di tempat dia. Mandi sendiri gitu. Cuman dikasih air aja di aqua. Suruh mandi. Nah ini katanya buat mandi biar badan Neng juga bersih katanya kan. Terus buat pokoknya ya biar narik pacar saya biar ke saya itu gimana gitu kali Mas. Udah saya jalanin tuh perintahnya kan. Saya mandi lah pulang dari rumah dia, saya mandi. Terus udah setelah itu waktunya itu enggak lama prosesnya. Langsung kejadian terus tuh apa yang saya ucapin selalu terbukti. Maksudnya gimana nih? Iya, saya waktu itu kan minta nurut gitu ya sama saya. Terus minta berkorban lah buat saya. Waktu itu sampai pacar saya itu ngasih usaha sama saya tuh Mas. Iya, dia ngasih usaha. Terus pokoknya dia banyak lah pengorbanannya buat saya. Pokoknya kayak cinta mati lah gitu ya. ya. Yang sebelumnya itu nggak seperti itu. Nah, ada satu lagi yang menurut saya nggak mungkin waktu itu, mustahil gitu ya. Saya waktu itu minta biar saya menikah sama dia. Si bapak itu. Nah terus itu juga nggak lama kemudian ada selang 1 bulan dia nelpon ngajak nikah Mas. Si cowok itu? Iya. Terus saya tanya, kata saya kan kita beda ya. Terus gimana kata saya kalau kita beda agama kan nggak bakalan bisa gitu. Dia mau Mas masuk. Iya dia mau masuk. Terus kata saya ya mau masuk kan ada syarat-syaratnya juga. Dia siap dengan persyaratan itu semuanya. Gitu Mas. Terus habis itu ya udah kamu ngomong aja sama orang tua kamu. Katanya gimana? Mau enggak katanya nerima saya. Saya ngomong waktu itu sama bapak. Bapak sih udah terserah ya kalau dia mau masuk kita. Katanya kan kalau misalkan itu kan harus ijab kabul kata dia. Terus ya udah kalau bapak sih terserah. Yang penting dia mau ijab kabul. Mau syahadat gitu. Terus bilanglah sama mama katanya. Bilang sama mama. Di situ saya luluh sama mama saya. Mama saya nangis. Nggak boleh. Nggak boleh nikah sama dia? Nggak boleh, karena kata mama, emangnya kamu nggak mau punya mertua? Karena kan kata dia mau nikah, tapi harus sabar, harus nunggu orang tuanya setuju dulu. Cuman dia diem-diem nih dari keluarganya, gitu mau masuk agama saya itu. Nah kata dia kamu sabar gitu ya, cuman dari dia menyusun rencana kalau udah nikah, dia udah siapin tempat, udah siapin modal biar kita keluar dari sini gitu, dari daerah saya itu kata dia udah siap lah gitu, udah menyiapkan itu. Dan saya kaget Mas, karena yang menurut saya mustahil itu terjadi gitu, malah bener. Saya langsung inget lagi sama si bapak itu, apa ini karena si bapak itu lagi kata saya gitu. Kalau bener ini maksudnya karena si bapak, berarti emang si bapak itu sakti kata saya. Soalnya waktu awal pacaran itu dari dia sebelum memutuskan mau nikahin saya itu, dia selalu bilang saya nggak mungkin nikahin kamu.
Tapi Gitu. waktu itu dia langsung ngomong seperti itu. Iya. Setelah saya minta sama si bapak itu, nggak lama kemudian itu dia langsung nelpon, itu mau nikahin saya. Iya, iya. Gitu Mas. Nah setelah itu mama saya luluhnya sama mama saya karena mama saya nggak boleh. Disitulah saya mutusin tuh nggak mau. Jadi dia marah, kayak ngerasa dipermainkan. Kakak ngomong ke dia kalau kakak nggak mau gitu. Iya, saya cabut lagi, kata saya nggak mau lah, soalnya mama nggak mau gitu, nggak setuju. Dia marah, ngerasa dipermainkan. Terus kamu maunya apa? Kamu dari awal ngeyakinin saya ini itu gitu. Setelah saya udah serius, kamu malah mau mundur. Waktu itu dia sempet ngancam saya juga, sampai kayak intinya dia nggak terima gitu. Nah di situ saya datang lagi ke si bapak. Waktu itu hari Selasa saya ambil. Kata saya, Pak, ini kok jadi ribet ya, jadinya si ininya jadi yang ngejar-ngejar saya, kata saya. Udah Pak, gini aja lah, saya udah ikhlasin aja, biar dia ikhlas aja sama saya. Iya, biar dia ikhlas aja sama saya, jadi saya mau fokus ke karir, mau kerja aja, kata saya. Mau kerja aja, terus mau ya udahlah mikirin masa depan aja dulu gitu. Terus kata si bapak ketawa lagi, ketawa terus. Tapi dia selalu nurutin aja gitu, nggak pernah ngeluh ya permintaan saya yang tadinya mau nikah, udah diturutin mau nikah, ini minta lagi biar dia ikhlas ngiklasin saya. Ya udah kata dia. Kalau Neng maunya seperti itu ya udah kata dia. Cuman waktu itu dia minta satu persyaratan. Apa? Kata dia gini, ini kan Neng selama datang ke sini nggak pernah, ceritanya nggak pernah didaftarin gitu. Didaftarin itu maksudnya itu didaftarin ke leluhur dia. Si bapak ini, leluhur si bapak ini. Terus, jadi ceritanya saya itu udah termasuk muridnya dia gitu. Jadi saya katanya didaftarinnya dengan cara apa Pak? Dengan cara dijarahin. Dijarahin? Iya. Apa jarahin? Dijarah, jadi dia jarah ke kuburan leluhur dia yang ada di Sumatera. Oh ziarah. Iya ziarah. Oh, iya. Iya gitu Mas. Terus, nah persyaratannya itu dia cuma minta diongkosin aja sih. Nanti setelah itu, setelah pulang dari ziarah itu, katanya nanti kamu dapat sesuatu dari bapak. Saya kasih waktu itu ya ongkosnya. Saya kasih ongkosnya. Habis itu dia ziarah tuh mungkin saya ada 1 minggu nggak datang karena dianya nggak ada kan. Minggu depannya lagi saya datang lagi tuh Mas. Saya datang lagi ke rumah si bapak. Waktu itu hari Jumat saya ngambil. Nah dia ngasih saya jimat. Iya, jimat itu berbentuk batu Mas, tapi di dalamnya itu ada gambar wayang. Batunya kayak gimana? Batunya itu gepeng, warna putih bening gitu, kayak putih susu. Tapi si wayangnya itu kelihatan di dalam. Kata dia ini bisa dipakai liontin kalung. Tapi talinya itu bukan dari emas ya, dibikinin sama dia. Cuma saya nggak mau pakai gituan pakai kalung kan. Takutnya orang curiga. Kata saya ini gunanya apa Pak? Ini untuk ngejagain kamu. Ini di sini ada hodamnya katanya. Hodam, saya kan nggak tahu tuh hodam apa. Mungkin semacam jin kali gitu ya. Ya udah saya ambil tuh. Saya taruh di dompet boleh Pak? Boleh. Terus saya dikasih katanya ada minyak di dalamnya itu ada bulu. Iya kayak bulu apa ini Pak? Katanya ini namanya bulu perindu. Oh iya ya. Terus saya kan nggak ngerti ya Mas yang gituan. Saya ambil aja lah. Ini diolesin di alis kamu setiap kamu mau bepergian. Gunanya apa Pak? Kata saya. Gunanya itu ya biar orang itu dimanapun ngelihat kamu itu suka aja. Ya suka gitu. Maksudnya kamu itu walaupun nggak cantik, kamu kelihatan menarik aja gitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya udah saya ambil tuh. Nah di situ saya nggak terhipnotis Bang sama si bapak itu. Jadi yang dia kasih itu saya ambil aja. Saya turutin aja gitu. Ya setelah itu saya ambil, saya pulang lah tuh. Pulang, besoknya saya mulai jalanin tuh apa perintah dia, pakai minyak gitulah. Nah terus di situ saya mulai kepikiran ini yang kasus yang si pacar saya ini udah selesai nih. Jadi dia udah ikhlas nih. Oh udah putus nih kakak? Iya putus. Dia juga jadi kita putus nih. Dia tiba-tiba ikhlas, nggak ada dendam, nggak ada ngancam-ngancam, nggak ada. Iya, jadi permintaan saya ke si bapak itu juga udah terlaksana lagi tuh. Iya, dikabulin gitu. Lagi, iya dilepas.
Nah setelah itu, jadi di situ saya kayak punya semangat baru untuk nyari kerjaan, untuk biar masa depan saya lebih baik gitu ya. Iya. Nah, tapi dia masih baik nih sama saya. Sampai saya kata dia, walaupun dia udah punya tunangan nih, tunangan baru. Si cowok ini punya tunangan? Iya, udah. Jadi setelah putus, dia akhirnya punya tunangan nih. Udah ikhlas ceritanya ya. Cuman dia, kata dia, meninggalkan saya nggak mau dalam keadaan sia-sia. Jadi saya seenggaknya kan saya cuma lulus SMA waktu itu mas. Jadi sama dia itu dimasukin kuliah, dimodalin tuh waktu itu. Iya. Udah kamu kuliah aja, biar kamu lepas dari saya, kamu jadi orang. Kamu nggak sia-sia, minimal kamu dapat kerjaan yang lebih baik. Wih, baik gitu. juga tuh cowok. Iya. Saya nyari kerja waktu itu. Nah, di situ saya dapat kerjaan di salah satu perusahaan. Tapi kerjaannya itu di tempat-tempatinnya itu beda-beda tempat. Misalkan per 6 bulan sekali itu dimutasi gitu. 1 tahun sekali dimutasi ya. Waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan di bank, cuma di bagian marketing. Oh ya, marketing. Ya, waktu itu saya ditempatin di Bojongsari Sawangan Depok. Nah, di situ mas, saya dikasih mes. Mesnya itu perumahan klaster bernuansa Bali. Saya seneng kan mas, seneng. Di situ satu mes itu 4 orang isinya. Oke. Teman kerja saya perempuan semua. Saya tinggal di mes itu. Bulan pertama masih aman mas. Bulan pertama masih aman. Nah terus ada gangguannya itu di bulan kedua. Iya. Ceritanya saya lagi teleponan mas. Di atas ranjang nih. Ranjangnya kan kayak ranjang susun gitu. Di bawah teman saya di atas tidurnya mas. Nah pas saya lagi teleponan, itu kan kita kalau tidur pintu kamarnya itu nggak suka ditutup, suka dibuka aja. Soalnya kan tidurnya itu suka nggak sengaja gitu, kadang ketiduran ya. Terus kamar nggak nah itu kamar belum ditutup pintunya. Saya lihat ada yang lewat mas. Kata saya panggil teman saya. Tika kata saya gitu. Tika itu teman saya yang tidur di atas. Kan 2 lantai mas. Ya yang di atas itu 2 orang, di bawah 2 orang. Nah Tika belum tidur kata saya gitu. Nggak nyaut. Pada saat itu udah jam 11 malam. Saya turun kan mas, mau mastiin gitu. Mau dia lagi ngapain nih, takut lagi makan-makan nih, lagi masak gitu ya, saya mau ikutan. Pas saya samperin nggak ada. Saya naik ke atas, saya cek gitu kan. Tika kata saya. Tika, pas saya lihat tidur mas, udah nyenyak. Dua-duanya. Terus besoknya biasa saya kerja lagi ya. Terus besok malamnya lagi nih. Pas malamnya ini ceritanya ini teman saya yang di atas nih yang ngeliat. Katanya abis Isya tuh ada yang mandi. Jadi di atas itu kan ada toren air. Terus ada balkonnya. Jadi kita bisa nyuci di situ, di lantai 2 itu. Nah, di situ abis Isya itu teman saya ini yang namanya Tika ngedengar ada yang mandi, dikiranya saya. Paginya dia nanyain karena dia lagi mager katanya, nggak mau ngeliat gitu, nggak mau ini. Terus paginya pas kita mau siap-siap kerja dia negor gitu. Neng, kamu semalam mandi malam-malam katanya. Nggak boleh tahu mandi malam-malam, nanti badan kamu katanya tulangnya pada keropos dia bilang. Kata saya, mandi malam-malam? Maksudnya mandi malam-malam gimana? Iya kamu mandi di atas lagi, emang kamu nggak takut ada yang lihat? Kan itu di balkon katanya tembus ke lantai 2 orang, kata tetangga, kata dia. Lah, kata saya, Tika, saya nggak mandi di atas, kata saya. Di situ semuanya pada merinding, mas. Kata saya, bercanda kamu. Sumpah, Tika, sumpah demi Allah, kata saya nggak mandi di atas gitu ya. Di situ pada merundung, semua pada merinding tuh. Bulan kedua tuh ya, mas. Udah gitu, udah. Nah, bulan ketiga nih, awal bulannya. Pas bulan ketiga ini ceritanya kan saya pulangnya sore nih. Terus kata saya agak capek badan saya mas, mau mandi pakai air hangat gitu ya. Nah pas mau mandi pakai air hangat ini, saya ngerebus air. Sebenarnya itu rumah itu
terhitung mewah sih Mas. Ada bathtubnya juga. Oh, bathtubnya. Iya, terus ada di kamar mandi sebelah yang ada bathtubnya itu ada air panasnya gitu. Terus saya cuman nggak mau mandi di kamar itu, lagi pengen mandi di kamar yang di bawah tangga. Estetik gitulah nuansanya kamar mandinya. Saya mau sambil santai lah di situ kata saya. Saya rebus air lah, mau mandi air panas. Nah, saya rebus air, terus yang itunya kan air rebusannya saya masukin ke ember tuh. Sisanya itu di tempat rebusan itu saya siramin ke kamar mandi. Digituin ke kamar mandi kan. Udah saya bawa air. Udah saya bawa air panasnya, saya tambahin air dingin kan. Saya mandu di situ sambil nyanyi-nyanyi Mas. Pas saya nutup mata, saya nyiramin air gini Mas. Nah, pas air di gayung ini udah habis, ada yang nyiprat saya. Gitu, kayak nyiprat pakai tangan gitu. Gitu kan. Iya. Saya langsung gini Mas, langsung buka mata. Kan kalau mandi kan kita suka merem gitu ya. Iya, saya langsung buka mata, kata saya. Terus udah tuh saya langsung merinding di situ. Udah saya langsung buru-buru tuh. Buru-buru selesai. Udah gitu saya nggak ngomong sama temen tuh, cuma ya udahlah gitu kan. Nah, pas udah gitu Mas, udah mandi itu tidur. Besok paginya Mas mau berangkat kerja jam 8 apa jam 9, saya kesurupan. Kesurupan? Iya, kesurupan lagi di situ. Nah, kesurupan di situ, kesurupannya itu nggak ngomong, cuma jerit terus nangis, terus pokoknya habis itu, nah sampai nular ke teman saya, akhirnya kesurupan massal. Wow. Iya, 3 orang tuh yang kena. Terus? Didatengin lah yang ngobatin dari Bogor waktu itu, suami istri. Datang ke situ, ngobatin satu-satu. Tadinya kita kayak di ruqyah massal gitu ya. Yeah. Kayak diaji-ajiin massal gitu, tapi tetap ngamuk-ngamuk, jerit-jerit gitu. Akhirnya satu-satu lah diobatinnya. Dibawa ke kamar satu-satu tuh. Sama yang perempuannya sama istrinya nih. Yang si laki-lakinya ini ngebaca-bacain di setiap sudut gitu. Satu-satu tuh dibawa ke kamar. Pas giliran saya nih dibawa ke kamar, saya diobatin tuh. Terus saya diobatin, ngeliatin saya tuh si ibunya itu. Saya gini ini kepala saya sambil dibaca-bacain. Dia bilang gini, "Neng," katanya, "ini Neng kasihan nih. Neng kalau udah beres dari sini, udah sembuh nih, Neng datang," katanya, "ke rumah ibu. Walaupun gak ke rumah ibu, Neng harus diobatin," katanya. "Kenapa Bu?" kata saya. "Ini badan Neng ada yang ngisi. Neng dinikahin sama jin," katanya gitu. "Jin apa Bu?" kata saya gitu. Saya kaget kan Mas. "Jin dari laut," katanya. "Jin dari laut," kata saya. "Iya, jin dari laut," katanya gitu. Terus kata saya, "Kalau Neng gak percaya, nih," katanya, "buktinya." Tangan saya suruh begini nih Mas. Oke. Tangan saya diginiin, terus tangan dia gini ke pundak saya. Terus diginiin sama dia nih, dari pundak saya gitu ya. Sambil dia baca-baca, diginiin tuh. Sampai ke telapak tangan saya, keluar pasir Mas. Pasir? Pasir laut. Dari mana? Dari badan saya keluarnya. Jadi pas dia giniin tangan saya begini, itu langsung kayak ini. Coba Neng pegang, saya giniin, iya pasir Mas. Nggak sedikit pasirnya. Benar-benar kelihatan pasir, bukan mengada-ngada pasir-pasiran gitu ya. Saya lihat sampai saya kumpulin di sini. "Iya Bu, pasir laut." Gemeter saya. "Iya Neng harus diobatin, kasihan ini Neng," katanya. "Takutnya nih Neng," katanya. "Takutnya Neng ini dibikin gila. Takutnya mata batin Neng dibukain biar ngelihat hal-hal yang enggak kelihatan sama manusia. Jadi Neng dimanapun Neng berada, Neng tetap kerasukan, diganggu, akhirnya ujung-ujung mental yang kena." Iya. Terus saya tanya, "Bu, terus saya dinikahin sama jin buat apa?" "Ya bisa jadi biar hidup kamu nggak tenang berantakan, kamu ditumbalin gitu ya. Jadi tumbal ilmu hitam, diiniin ke jin gitu, dinikahin sama jin. Bisa jadi itu. Terus kamu juga biar punya kehidupan yang nggak bahagia gitulah. Intinya kalau nggak berakhirnya, kalau nggak meninggal." Saya nangis di situ.
gini aja udah nggak usah nangis. Nanti dari sini walaupun Neng nggak ke rumah ibu, Neng cari deh. Jangan carinya jangan paranormal ya, Ustadz lagi kata dia. Iya gitu mas. Di situ mas, karena saya itu kesurupannya lumayan juga jangka waktunya ya, dari pagi sampai malam. Jadi pihak dari sana itu atasan saya, jadinya saya dimutasi lagi. Oh, dimutasi. Dari perumahan Nuansa Bali itu. Dimutasi lagi saya ke salah satu perumahan yang dekat Tiga Raksa. Oh, di Mentangin Tiga Raksa. Iya. Waktu itu kakak masih komunikasi sama paranormal yang dekat laut itu? Masih, karena saya masih. masih pegang jimatnya itu. Tapi sama dia masih sering datang ke sana? Waktu itu agak jarang, karena waktu itu saya kerjanya agak jauh juga kan. Jadi kalau untuk pulang 1 minggu sekali itu nggak bisa. Paling 1 bulan sekali. Iya. Gitu. Nah, cuman di situ mas saya masih ngerasa mengganjalnya gini mas. Katanya kan mau ngobatin saya, mau ngebersihin saya dari hal-hal seperti itu karena katanya saya juga ada kiriman. Berarti kan udah 2 orang nih nyebutin saya ada kiriman dari orang. Cuman alih-alih katanya mau bersihin, kenapa saya jadi makin parah gitu. Iya, jadi kayak malah nambahin. Terus habis itu saya lanjut dimutasi ke salah satu perumahan di Tiga Raksa. Masih perusahaan yang sama, cuma tempatnya yang berbeda. Tapi karyawannya beda? Karyawan beda, temennya beda lagi. Iya. Di perumahan itu rumahnya juga kayak bangunan lama juga mas, kelihatan angker juga. Iya, kelihatan kayak gudang, tapi dalamnya rumah gitu. Nah, di situ saya betah ya, karena temen-temennya juga enak. Saya ngerasa kerjaan saya itu udah enak gitu, saya nggak mau berhenti. Iya, kalau bukan karena gangguan itu, saya nggak bakal berhenti sih mas. Nah, biasa ya, bulan pertama aman, bulan kedua aman. Nah, bulan ketiga lagi nih mas. Bulan ketiga ini ceritanya saya kerja ke salah satu daerah nih, kan saya bagian marketing ya, ke lapangan gitu kerjanya. Salah satu daerah memang saya ngelewatin jalan yang lagi didoserin tanahnya itu. Dibekoin, nggak tahu dibuat perumahan atau nggak tahu digedein jalannya. Pas pulang dari pekerjaan nih sore, nah habis maghrib biasa, cuman saya merasa kayak beda, badan saya kayak lemak ini gitu, kayak apa sih, kayak lesu gitu ya. Terus udah tuh maghrib, waktu itu kan kerja, kadang-kadang sholat juga bolong mas, saking ininya gitu ya. Sibuknya ya? Iya sibuk, capek gitu. Terus nah Isya nih, bis Isya, situ saya ini apa namanya kesurupan lagi. Kesurupan? Iya. Di mana kesurupannya? Itu di perumahan itu, di mes. Perumahan Tiga Raksa itu. Itu ada temen juga, waktu itu temennya agak banyak, ada 6 orang. 6 orang. Iya mah, perempuan juga banyak. Cuman di dekat mes itu ada pangkalan angkot. Jadi supir-supir angkot itu 24 jam suka di situ. Iya, di situ ada. Jadi saya kesurupan, ngejerit gitu. Itu yang masuk ke saya itu awalnya kayak binatang. Kayak binatang gitu ya, kayak ular katanya. Terus tiba-tiba di situ kalau itu ngomong, nih. Bisa ngomong dia. Ngomong apa? Katanya ngomong gini. Jadi dia marah, dia itu korban tulang belulangnya itu, ada serpihan tulangnya itu ada yang ketinggalan, nggak kebawa sama keluarganya. Nah, si tulangnya itu kebekoin tuh. Waktu itu mau bikin jalan ya mas ya. Nah, dari situ katanya gini, saya mau dicariin tulang saya yang kebawa tuh. Tolong dibalikin lagi ke tempatnya. Tadi ya gitu. Dia nggak mau, dia marah mas. Marah, ngamuk-ngamuk tuh masuk ke badan saya. Marah pokoknya. Terus itu lama juga tuh. Abis Isya kan kesurupan nih. Sekitar jam 7:30 tuh. Nah setelah itu sampai jam 11 tuh baru selesai. Itu siapa yang ini? Itu ada manggil Ustadz. Iya, cuman ada supir angkot juga tuh yang ini kan, yang bantuin gitu. Soalnya katanya tuh saya ngamuk-ngamuk sambil ngomong gitu. Tenaganya itu dipegangin sama 5 laki-laki nggak mempan. Iya, makanya supir angkot ikut-ikutan tuh megangin saya. Di situ katanya pas udah saya sadar tuh. Udah sadar, udah suruh baca-baca. Udah terus diminumin sama Ustadz. Udah katanya ini nggak bakalan lagi, kata Ustadz itu kan. Terus udah dititipin lah sama teman-teman yang di situ. Teman-teman saya juga pada takut kan mas. Udah katanya nanti nggak apa-apa, ini nggak bakal kumat lagi katanya. Udah pada tidur aja lah katanya gitu.
Nah Ya itu udah. kakak waktu kesurupan itu apa yang kakak rasakan awalnya tuh? Awalnya itu jadi kayak ini mas, kayak nggak karuan. Padahal kita lagi nggak sedih ya. Oke. Nih pertama suka deg-degan, kayak orang lemah jantung gitu. Iya iya. Kayak orang jantung tuh kayak berdebar kencang, terus lemes. Lemes terus ini apa pusing kepala terus kayak mual gitu, akhirnya jatuh. Tapi pada saat kesurupan itu kayak sadar mas, kayak inget. Oke. Cuman apa yang saya ucapin, yang saya gerakin itu kayak bukan saya. Kayak terkontrol gitu ya? Iya nggak kekontrol. Iya iya iya. Saya kayak dalam keadaan merem gitu ya. Itu kayak dalam keadaan merem saya sadar gitu. Oh saya kerasukan. Cuman saya nggak bisa ngendaliin diri saya. Nah setelah itu kan saya dikasih air minum ya, suruh istirahat lah, suruh tidur. Saya juga ngerasa agak baikan sih mas. Iya. Nah di situ saya tidur lah. Terus teman-teman saya juga udah gitu ya, kirain nggak bakal kambuh lagi. Tidur aja tuh. Itu juga sama ranjangnya tingkat-tingkat gitu. Waktu itu ranjangnya 3 tingkat, saya kebagian yang kedua tingkat. Nah terus tidurlah tuh jam 11 malam ya, jam setengah 12 udahlah kita kayak udah nggak usah diceritain lagi gitu ya, kita istirahat tidur mas, udah pada ngantuk lelah. Jam 1 malam dengar jeritan lagi mas, ternyata saya teriak katanya. Tapi pas saya teriak itu saya nggak sadar, saya ngerasanya tidur aja nyenyak. Iya. Teriak, oh gitu, sampai teman saya tuh loncat pada ninggalin saya. Nggak ada yang nolongin? Nggak ada yang nolongin, loncat, takut katanya. Iya. Situ saya, ini teriak-teriak tuh lanjut. Udah tuh, supir angkot ikutan lagi kan standby kan 24 jam di pangkalannya itu. Kenapa katanya, itu teriak katanya. Udah gitu, udah tuh masuk, kenapa kumat lagi? Nah, itu mah nggak kumat, kayak ngigo, cuman teriak aja gitu mas, teriak. Saya nggak sadar, enggak, kayaknya saya ngigo gitu. Enggak katanya ngigo nih udah pada masuk lagi dah kata supir angkotnya itu kan. Udah masuk aja masuk, udah nggak ada apa-apa, katanya masuk lagi nih mas. Masuk, udah masuk lagi, tidur lagi nih mas. Tidur lagi, udah kak, kak lu nggak apa-apa? Enggak gitu kan, udah apa jangan ninggalin saya juga takut kata saya gitu. Ya udah tapi jangan teriak gitu kak, kita takut, mana besok kerja katanya gitu kan. Ya udah maaf, saya juga nggak ini kan, nggak sadar gitu. Udah pada tidur. Udah tuh kita deketin ini aja yuk Al-Quran katanya, biarin dah nggak dibaca juga, deketin aja katanya di deket palanya tuh Al-Qurannya katanya. Nah ditaruhlah Al-Quran tuh di atas kepala saya tuh, di kayak ada apa sih? Apa? Kayak ada pegangan ranjang gitu ya. Oh iya iya. Terus taruhlah situ. Itu kayak tidurnya itu pada cepet, maksudnya udah kejadian gitu langsung lelap aja gitu mas. Langsung lelap gitu ya, kayak ya langsung tidurnya pules tuh gitu ya. langsung pada pules. Jam 2:04 mas waktu itu ya. Nah saya ini apa, saya kayak orang nggak terkendali. Saya bangun saya buka pintu, saya mau melarikan diri. Kelihatannya itu sama supir angkot. Kata supir angkot, itu si Neng mau kemana tuh gitu kan. Terus saya lari tuh mas, saya lari. Kena tuh dikejar sama supir angkot, ditarik saya. Mau kemana, sampai dipegangin sama 6 orang kak bang. Itu kagak ini, nggak mempan ya, saking kuat tenaganya. Katanya bilangnya itu yang masuk itu yang tulangnya keangkut beko itu. Jadi dia mau di rel kereta katanya. Jadi biar saya gitu ya. Intinya masuk ke badan saya, pengen bawa saya. Dia marah, dia mau saya di kereta, mau rel kereta biar paginya tuh saya. Iya, terus kata supir angkot, jangan katanya, itu udah dikit lagi mau nyampe, orang dekat ke stasiun Tiga Raksa. Jangan udah bawa. Terus udah tuh ada salah satu supir juga yang ceritanya bisa baca-baca ya mas ya. Udah di situ saya lemas kayak nggak punya tenaga tuh, udah digotong. Waduh Neng bahaya ini kata. Terus teman-teman saya juga pada bangun. Kenapa? Nah ini temennya lari nggak kelihatan katanya. Lah enggak katanya gitu, kita dikiranya tidur aja katanya, nggak kedengeran gerak-geriknya. Padahal perasaan saya gitu ya, waktu itu saya kayak kan ranjangnya ranjang besi, kalau bangun kan gedebak-gedebuk pasti kedengeran. Itu teman saya nggak ngedengar katanya mas. Pada pulas semua tidurnya. Nggak ngedenger. Terus Datu ini bahaya sampai pagi tuh mas, nggak pada tidur akhirnya kan. Iya akhirnya di situ
saya pagi-pagi tuh udah nggak usah kerja, kata atasan saya kan. Nggak usah kerja, katanya mungkin diobrolin lah sama atasannya lagi. Jadi saya udah termasuk membahayakan diri sendiri Mas kalau kayak gitu. Iya, terus ditambahkan ada riwayat kesurupan juga yang di pertama itu. Yang di Bojong Sari Depok itu kan, dengar-dengar kali dari atasan yang di sana, emang dia juga kali di sini pernah begitu. Akhirnya ketakutan lah mereka, karena kan di situ dekat stasiun. Jadi takutnya terjadi kedua kalinya nggak ketahuan, saya takutnya nyelakin diri sendiri. Jadi mereka yang disalahin, akhirnya saya dipulangin Mas. Dipulangin? Iya. Maksudnya suruh berhenti? Istirahat. Oh, istirahat. Jadi suruh istirahat, tapi setelah suruh istirahat itu akhirnya secara tidak langsung itu saya disuruh resign lah. Tapi secara halus gitu. Iya, secara halus gitu, karena katanya demi keselamatan saya. Gitu Mas. Jadi saya padahal udah merasa enak banget kerja di situ Mas. Udah bener-bener saya juga dari hasil kerja di situ bisa sampai ngambil rumah waktu itu. Ngambil rumah ya, ibaratnya kalau untuk masa depan saya lebih baik gitu ya. Cuman gangguannya itu Mas, selalu digagalin sama kayak gituan. Tapi waktu pas kakak kesurupan itu, paranormal yang cowok itu kakak nggak pernah situ lagi? Ya. Nggak kayak konsultasi kah atau berkunjung lah? Oh iya, pernah. Iya masih berhubungan gitu. Cuman saya udah jarang datang karena kan udah disibukkan sama pekerjaan. Berarti masih konsultasi sama dia, masih berhubungan gitu maksudnya? Iya gitu. Nah dari situ saya pulang lah ya, pulang ke rumah. Saya kan udah punya rumah ya Bang, rumah sendiri di salah satu perumahan di daerah Banten juga. Waktu itu saya tinggal sendiri. Nah di situ setelah 3 minggu saya istirahat, suruh istirahat itu. Nah malamnya itu saya mimpi Mas. Jadi mimpinya itu waktu itu saya tersesat kayak di laut lepas gitu. Nggak ada tumbuhan ya, laut lepas. Pokoknya yang kelihatan sama saya itu laut sama pesisir aja. Sama ombaknya agak gede waktu itu. Nah saya jalan Mas menyusuri pesisir itu kayak orang bingung. Kayak saya di mana gitu, saya di mana. Ada salah satu laki-laki berpakaian kayak keraton. Dia pakai mahkota kepala gitu, terus dia pakai cangkolan yang ada di sini itu, sama pakai kayak songket diginiin ke ini, tapi dia nggak pakai baju. Terus dia kayak pakai tenunan segini, selutut ya Mas ya. Itu rupanya itu ganteng lah. Rambutnya gondrong Mas, segini. Nah, tinggi besar ya badannya. Terus kata saya di mana gitu. Ya udah, dia senyum, dia ngajak saya. Yuk katanya, dia ini tangan saya gitu, ngegandeng tangan saya. Diajak ke tempat dia. Saya lihat tempatnya itu kayak padepokan. Padepokan kayak kalau di film itu film Angling Dharma gitu Mas. Cuman di laut ya, di pesisirnya itu. Cuman deket banget ke ombak. Di situ kayak saya ngerasa ditolongin gitu ya. Ngerasa ditolongin, kata saya ini di mana? Dia cuma senyum, silahkan masuk. Masuk. Terus saya masuk, saya dikasih makan, saya dikasih pakaian ganti sama dia. Tapi nggak banyak bicara waktu itu. Cuma dia itu kayak sigap gitu ngelayanin saya. Di situ karena saya ngerasa malu, maksudnya ngerasa udah dikasih makan gitu, udah diperlakukan baik. Saya waktu itu ceritanya mau cuci yang perabotan di situlah, yang kotor-kotor. Kata dia nggak usah. Dia panggil, ada dayangnya yang beresin. Saya diajak lagi, terus saya lihat ada sumur, kayak sumur gerek gitu Mas. Sumur gerek. Nah, di situ saya mau mandi, kata saya mau ngambil air tuh. Kata dia, nggak usah, dia yang bantuin. Pokoknya saya diperlakukan kayak ratu aja di situ. Kata saya di mana ya, di mana. Tapi saya ngeliatin laki-laki itu aja, persona karena kegantengan sama kegagahannya itu. Iya, terus udah tuh Mas, kepotong lah mimpinya karena saya kebangun jam 2 malam. Itu kakak tinggal sama keluarga di perumahan itu? Enggak, sendiri. Saya selalu banget. tidur sendiri, di rumah sendiri waktu itu. Nah, setelah itu udah tuh Mas. Besok paginya ceritanya,
Di situ saya kan mau ngurusin resign nih, karena saya mau resign kerja itu. Iya, saya disuruhlah sama atasan saya ke daerah Pamulang waktu itu. Saya pergi ke sana naik angkutan umum, terus dari stasiun Tiga Raksanya saya naik kereta. Nah, naik kereta, pas naik kereta ke arah sana, ke arah Pamulang itu, pulangnya itu agak malam sih, jam 8. Nah, nyampe daerah Kota Banten itu, saya mau pulang ke rumah jam setengah 10-an. Nah, di depan gapura perumahan itu, saya mau nyebrang, Mas. Saya mau nyebrang. Nah, saya itu dalam keadaan sadar ya, maksudnya dalam keadaan sehat, nggak ngantuk, nggak apa. Saya tengok kiri kanan ya, nggak ada motor mobil. Saya baru mungkin ada 5 langkah jalan, tiba-tiba jedak. Ini saya, Mas, mental saya. Oh, kenapa? Motor itu dalam keadaan lumayan kenceng. Padahal sebelumnya saya nggak lihat motor mobil waktu itu. Iya, di situ saya terkapar. Saya juga nggak tahu tuh saya di mana, maksudnya kepentalnya tuh berapa meter waktu itu. Saya cuma ingat ini jalanan besar yang ada mobil besar, mobil tronton. Kalau ada mobil saya habis ini. Itu saya posisinya tuh waktu itu ini tengkurap gitu. Tengkurap. Saya cuma pasrah dalam hati. Kalau ada yang nolongin saya selamat. Kalau nggak ada, saya ini sama mobil tronton. Karena di situ lumayan kenceng juga, Mas, mobil-mobil gede itu. Terus orang yang ada di situ? Orang yang lebih parah dari saya. Lebih parah. Perempuan juga. Terus saya digotong. Ada yang gotong, ada yang lihat. Itu tuh katanya ada yang itu. Katanya. Saya dengar tuh, masih dengar. Cuman saya tuh udah nggak punya tenaga buat bangun dan saya nggak tahu apa yang terluka. Saya dalam hati cuma saya kayaknya ya gitu kan. Saya selamat enggak gitu. Nah, saya dibawa tuh rame. Ayo digotong tuh. Digotongnya tuh disatuin sama yang saya. Udah gitu dikiranya saya itu boncengan sama yang saya itu, padahal saya nggak kenal. Dia yang katanya kerja di pabrik lah, baru pulang. Nah, di situ dah saya, aduh kata saya. Nah, pada kaget kan ngelihat saya. Saya pikir saya nggak kenapa-napa, Mas. Darah, Mas. Ceceran darah kepala saya. Saya gini, ya Allah kata saya. Terus saya nggak bisa bangun. Ini saya kan yang dihantamnya ini saya nih, sama ban motor. Ini kan sampai saya nggak bisa jalan. Terus dibawalah saya ke salah satu rumah sakit di situ yang terdekat. Terus udah dijahit ke kepala saya. Nah, setelah itu udah dikasih obat ya. Terus di situ pulang. Itu kan kejadiannya malam-malam, Mas. Saya belum berani nelpon orang tua karena saya pikir selagi saya sadar, saya nggak maksudnya kritis gitu ya. Saya nggak mau ngabarin dulu orang tua, takutnya orang tua saya nggak bisa tidur nih. Karena kan kita nggak punya kendaraan ya di sono. Takutnya mikirin anaknya nih. Terus ngerepotin gitu, nyari-nyari kendaraan apa kan. Dan saya nunggu pagi aja tuh, Mas. Pulanglah saya ke rumah. Di rumah itu untungnya ada temen, cuman beda daerah ya, cuman dia nemenin gitu. Ada perempuan 2 orang. Ke rumah kakak yang di daerah yang perumahan Banten. ini. Perumahan ya, yang perumahan. Terus udah tuh nungguin sampai pagi. Nah, pas paginya barulah nelpon ke orang tua. Mah, saya ini panik kan. Panik terus, kenapa? Nggak kenapa-napa kamu, kenapa? Apa yang sakit gitu? Bapak juga orang tua lah. Terus saya kirimlah fotonya, kepala saya tuh darah. Panik lah, akhirnya saya dijemput. Di situ saya pulang. Terus udah tuh akhirnya ketemu sama pacar yang gagal nikah ini. Ketemu sama pacar yang gagal nikah. Keanehannya itu yaitu apa namanya, yang mau nikah ya udah habis-habisan kita berkorban, pas udah mau dinikahin tiba-tiba jijik gitu. Jadi katanya kan saya dinikahin sama jin, setelah saya rasa-rasa mimpi jin, terus nikah gagal, semuanya kerja berantakan gitu kan. Berarti kan berhubungan gitu loh, Mas. Nah, setelah itu pas udah nikah gagal ini kan, udah nikah gagal ceritanya. Nah, di situ saya kerja lagi nih ke daerah Kosambi, Tangerang. Itu di ruko, kan kalau di Kosambi itu
perkantoran ruko gitu ya. Kebanyakannya tuh ruko-ruko dibikin kantor gitu. Bekerjalah di salah satu perusahaan yang dia itu jual alat berat kren. Ya, terus situ saya admin, cuma di situ saya dikasih fasilitas mes, terus kan bosnya Cina baik banget, dikasih mes, terus dikasih laptop, dikasih mes ber-AC itu kamar, terus mobil juga 2 nih nggak dipakai, katanya kalau kamu bisa bawa aja kalau kamu pulang ke Serang gitu, kata si bos ini. Cuman waktu itu kan saya belum mahir banget bawa mobil, saya takut juga kan. Oh ya udah Pak gitu tah. Terus ya ini yang gangguan terakhir kerja ini yang di Kosambi ini itu yang lihat malam-malam itu kan tinggal sendiri tuh di mes. Jadi dia 3 lantai. Lantai pertama itu untuk naro barang-barang alat berat itu, yang kedua itu kantor admin, yang ketiga itu mes untuk tidur itu sama ada dapur sama kamar mandi. Pas malam-malam saya habis libur itu saya pulang ke situ. Nah pulang ke situ itu malam-malam itu ini saya dengar suara di lantai 2, dengar suara ada yang nyanyi. Ya, yang nyanyinya itu kayak nyanyi lagu lama gitu, lagu Tembang Kenangan gitu. Itu samar-samar saya dengar. Terus, lah kata saya, sampai saya turun ke bawah nyari-nyari orang ada di situ yang suka jagain gitu, security ya. Saya minta dia jaga di depan ruko saya, kata saya, kantor saya. Saya beliin rokok, kasih duit ya. Tolong dah jagain di situ, saya ini gitu takut. Terus oh ya udah katanya. Terus pas saya lagi masak gitu di dapur, kalau lagi masak ada yang mental kena pinggang saya. Iya, terus saya cari-cari apa gitu ya, takutnya pecahan apa dari atas, semen atau apa, tapi nggak ada. Orang bangunan kokoh kan. Udah tuh gangguan itu. Nah terakhir itu gangguannya itu yang lihat anak kecil di anak tangga sama perempuan, yang korban yang satu anak kecil yang kakinya itu korban kecil. Yang kedua yang datang dalam mimpi itu dia wanita malam, terus di malam pulang kerja di perkawin. Udah tuh saya nggak betah lagi ya, nggak betah lagi, berhenti lagi. Pulang ke Serang udah kacau pikiran, rumah dikontrakin karena berhenti kerja. Karena buat bayaran angsuran rumah ini kan tiap bulan tuh 700 lebih tuh Bang. 780, keadaan nggak kerja. Saya kontrakin, saya ngontrak waktu itu. Puncaknya itu tuh 2000 itu pas 2019 itu dia ada saudara kerja di salon di Bali. Terus saya udah putus asa tuh Mas. Gue nikah gagal nih, kerja hancur gitu kan. Karir lagi naiknya, maksudnya ada aja gitu godaannya ini. Padahal saya cuma lulusan SMA, kuliah juga saya nggak lulus Mas. Tapi untuk dipercaya kerja di salah satu bank, admin kan harusnya relevannya D3, S1. Tapi saya bisa masuk. Nah di situ saya ngerasa, kok saya jadi begini gitu kan, kayak orang linglung. Saya ingat kata-kata yang ngobatin saya, kalau nggak gila kamu. Itu yang itu takutnya ya. Soalnya kan saya nggak lihat apa-apa, kok tiba-tiba ada motor saya. Jadi sama mata saya kayak ditutup ngelihat itu gitu, kayak disengajain. Terus akhirnya, wah kata saya nih, saya pikiran kacau balau gini, takutnya gila juga. Daripada saya, yaudahlah saya mau ke Bali aja. Kata saudara saya, lu kalau mau gue kirim ini ntar duitnya buat ongkos katanya. Cuman lu nanti di training dulu di Bali, lu kerja kayak belajar kerimbat apa kayak gitu ya. Terus nanti katanya kalau misalkan lu di sini, lu kan kulitnya hitam tuh. Lu kalau kulitnya hitam pasti didemenin bule-bule katanya gitu. Lu kalau mau instan, hidup lu enak, lu jadi sini aja. Misalkan ada bule nih liburan cuti 10 hari. Lu nemenin berenang, nemenin jemur, nemenin tidur gitu. Gue juga pernah katanya 7 hari 1 minggu dikasih 15 juta. Dia bilang. Terus saya sih maksudnya tergiur dari nominal uangnya, tergiur. Cuman yang bikin takutnya itu yang harus nemenin itu. Masalahnya kan iya kalau kita kawin kontrak bertahun-tahun. Coba kalau harus gonta-ganti Mas. Bule lagi, apa nggak kena tuh kesehatan. Jadi untuk saya nggak berani gitu untuk pikiran ke situ. Tapi waktu itu saya itu kayak apa gua gas aja ya gitu daripada gue
setia gitu kan. Nah itu, malamnya itu saya dikasih mimpi itu yang meninggal itu. Malamnya saya tidur nih, saya waktu itu saya nggak suka lampu nyala kalau tidur. Saya matiin semuanya, ruang tamu, kamar, dapur saya matiin pokoknya. Nah saya tidur habis itu dalam keadaan gelap gulita. Nah saya mimpi di situ. Jadi mimpinya itu, jadi saya ke gulung tsunami ya, gulung ombak tsunami waktu itu. Jadi dalam mimpi itu bukan sekedar mimpi, jadi saya merasakan step by stepnya itu, kesakitan gitu. Pas saya mimpi di dalam ombak itu, saya merasakan sesak napas. Puing bangunan masuk ke mulut saya berasa. Waktu itu saya merasakan perut saya pecah karena kena masuk puing bangunan itu masuk ke rongga mulut saya gitu. Saya ngerasain sakit, ngerasain kayak gak karuan lah pokoknya. Mungkin yang dirasain orang meninggal begitu kali ya. Nah udah gitu, makanya di situ pas udah saya di dalam ombak itu, tiba-tiba saya kayak ada di atas ngeliat saya terkapar di pesisir. Sampai ditemukan warga, terus sampai dibawa ke rumah, sampai ngelihat orang tua saya nangis-nangis. Waktu itu yang kelihatan bapak saya nangis-nangis, nangisin saya, nangisin saya gitu. Saya dimandiin, saya ngelihat, saya dikapani, saya melihat. Di situ saya jerit-jerit mas sambil nangis. Saya nggak mau mati, saya nggak mau mati gitu, saya nggak mau mati. Nah di kuping saya itu, di samping kuping kayak ada bisikan, udah waktunya kamu gitu mas. Nah saya nggak mau gitu, saya nggak mau, saya nggak mau saya juga nangis lihat keluarga saya nangis tuh, ngenangisin saya. Terus udah habis pokoknya kamu udah waktunya. Jadi kayak diangkat ini saya gitu ya, kayak seret gitu diangkat, kayak diangkat ke atas gitu, cuman kayak kilat gitu diangkatnya. Langsung saya ada di suatu tempat itu, padang pasir itu. Di situ saya ngelihat ada orang-orang pakai baju, pakai kain yang untuk kayak naik haji gitu. Ada laki-laki yang pakai itu. Di situ saya ngelihat ada mama saya. Mama menangis juga kata saya gitu. Nangis-nangis kan kita berdua. Iya, nah di situ kayak ada pembatas gitu mas. Pembatas, pas saya gini ternyata kita bisa ngelihat ke bumi. Iya, ke bawah itu. Dan bisa ngelihat di rumah duka itu bisa kelihatan sama kita itu. Jadi orang keluarga yang ngelayat itu kelihatan sama saya. Mah kita bener, kata saya, kata mama saya iya. Nah saya nangis-nangis, minta diampuni dosa-dosa saya sama mama saya. Terus di situ karena saking takutnya saya gitu ya, saya bilang sama mama saya, kenapa mah saya belum mati? Karena dosa saya banyak, gitu kan? Ya saya jelasin tuh satu-satunya. Kata saya, iya saya selama jauh dari mamah gitu, hidup sendiri, ya banyak yang saya lakuin, dosa yang belum sempat saya tobat. Terus mama langsung dorong saya, maaf mama nggak bisa bantu, harusnya kamu yang bantu mama gitu kan. Terus ya udah katanya. Nah di situ saya lihat gapura kayak emas gitu ya, yang tinggi itu. Di situ ada di dalamnya itu cuma kelihatan kayak kabut gitu, nggak kelihatan orangnya. Cuma di situ ada suara yang manggilin nama orang satu-satu. Iya, kayak mau dihakimi gitu mas. Jadi dipanggilin namanya satu-satu kayak mau dihakimi nih. Nah saya udah mengira, kata saya ini pasti ditanya-tanyai nih. Ini pasti gue udah nggak bisa keluar lagi nih di situ, pasti masuk neraka. Soalnya dosanya banyak gitu kan. Di situ saya makin nangis mas, makin takut, makin menjerit-jerit. Kayak gini, kayak ngerasa ini udah mau tobat juga udah terlanjur gitu, udah nggak bisa, gue udah gitu kan. Terus ya udah pas bagian nama saya dipanggil Rian Widiani Utami gitu kan, udah saya ngejerit sekencang-kencangnya. Akhirnya di situ saya terbangun. Pas terbangun itu saya belum sadar, sekitar 5 menitan saya meraba-raba. Saya pikir itu lagi di kuburan beneran karena kan gelap ya, karena sebelum tidur itu saya matiin semuanya. Situ ternyata saya pegang guling ya, kayak empuk gitu, ini bukan tanah gitu kan. Akhirnya saya bangun, bilang alhamdulillah, sujud syukur kalau ini cuma mimpi, jadi bukan beneran. Saya nyalain lampu, stop kontak semuanya masing itu. Saya terangin semua ruangan, saya nangis di situ. Saya lihat tuh jam itu jam 2 malam. Di situ saya langsung ambil wudhu, sholat tahajud. Terus di situ saya berdoa, ini apa maksudnya kata saya kan. Kalau memang ini petunjuknya kata saya, ya tolong kuatin iman saya biar saya bisa ke jalan yang lebih baik.
gitu. Jadi nggak tergoda lagi sama pacar, sama temen yang ngajak nongkrong ini itu gitu ya. Walaupun itu teman seakrab mungkin, kalau memang mau menjerumuskan saya ke jalan yang nggak benar, tolong jauhin. Saya ikhlas gitu. Karena saya yakin semakin kita ikhlas, semakin kita dikasih lebih sama Allah gitu. Walaupun misalkan pada saat itu pacar saya segagah apa, sebaik apa, kalau dia nggak bisa menuntun saya ke jalan yang benar, kita lepasin, kita ikhlasin, insya Allah kita akan lebih dapat yang lebih baik dari dia. Jadi saya meyakini itu waktu itu. Padahal sebelumnya saya nggak pernah punya keyakinan kayak gitu. Nah di situ saya nggak tidur, wirid sampai subuh, sholat subuh. Terus paginya itu biasanya kan sebelum kerja ada pacar saya suka datang gitu ya ke situ. Di situ saya udah mulai ketakutan. Jadi saya udah pengennya tuh udah nggak mau pacaran gitu. Takutnya iman saya lemah. Namanya pacaran kan pegangan tangan juga dosa ya mas. Gitu. Jadi saya udah mau menghindari itu. Bahkan pada saat itu saya katanya kan jadi sedikit banyaknya itu waktu saya SMP kan saya pernah mondok pesantren. Jadi saya tahu mana yang nggak baik, mana yang enggak gitu. Kayak salaman gini aja kan sebenarnya nggak boleh gitu kalau bukan muhrim. Nah saya pengen kayak gitu tuh mas gitu ya. Tapi saya minta dikuatin iman saya. Semoga saya bisa seperti itu. Pas saya nemuin pacar saya udah merubah. Dalam sekejap itu saya langsung hijab, terus saya juga menghindar gitu. Di situ dalam 1 minggu itu saya nggak mau ketemu siapa-siapa, merenung. Saya ibadah, sholat di situ 5 waktu, yang biasanya enggak ya, selalu bolong-bolong. Ngaji juga jarang-jarang, itu 1 minggu itu saya pulin. Sampai saya sholat istiqoroh, maksudnya saya harus gimana nih sekarang setelah dapat hidayah ini. Saya bingung dong, temen nggak ada yang ke arah situ gitu, yang ngajak saya ke arah begitu kan. Malah teman-teman saya kayak, alah lebay lu gitu, lebay lu ngapain lu kayak gitu kan, kayak aneh, kayak ngedadak banget lu kayak gitu. Jadi temen juga kayak nggak respect sama saya, kayak nggak ada yang ngedukung saya, kayak dikiranya saya itu kayak lebay gitu ya, apa-apaan sih lu gitu. Pacar juga kayak nggak percaya, apa-apaan sih gitu, kayak gitulah. Terus ya udah, oh berarti yang selama ini saya bangga-banggakan, selama ini saya maksudnya ini, oh berarti mereka harusnya bukan lingkungan saya gitu. Terus di situ ya udah saya minta dikasih keikhlasan aja untuk melepas semua itu. Saya istiqoroh, dapat jawaban saya harus pulang ke kampung. Jadi jawabannya itu dari mimpi mas. Mimpinya itu ada waktu itu 2 pilihan. Tadinya saya mau masuk pesantren. Gak apa-apa dah kata saya, umur saya udah 27 juga ya. Banyak kan yang udah tua juga kalau mau memperbaiki diri masuk pondok gitu. Di situ ternyata jawabannya bukan masuk pesantren. Karena pada mimpi itu, walaupun saya di pesantren, tetap ada pacarannya itu dalam mimpi itu. Jadi ada laki-laki tergiur sama laki-laki, akhirnya pacaran gitu di pondok pesantren itu ya. Terus yang kedua, pulang ke rumah. Jadi di dalam jawaban itu, walaupun pulang ke rumah bukan belajar agama, tapi kalau hati kamu yakin, kamu ingin memperbaiki diri, insya Allah kamu benar gitu. Walaupun kamu pergi ke pesantren, tapi hati kamu nggak yakin untuk memperbaiki diri, dimanapun kamu bisa berbuat dosa. Walaupun itu di tempat yang suci gitu. Ya udah, akhirnya saya pulang ke kampung. Pulang ke kampung, saya tinggalin semuanya. Akhirnya saya jual rumah saya mas. Saya oper kredit perumahan saya. Saya tinggalin semuanya. Dari pokoknya yang dapat hasil saya ini gitu ya. Rumah, kendaraan saya jual. Jadi saya mikirnya, dulu kan itu pencapaian saya gitu. Setelah saya hijrah, untuk apa semua itu? Kalau hati saya nggak tenang, ibadah saya nggak dapat gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah. Terus di situ saya pertama kali basuh kaki orang tua saya. Saya basuh semuanya, saya minta maaf. Bapak saya aja nggak percaya waktu itu saya begitu. Katanya gini bapak saya ngomongnya, alah kamu mah katanya mau tobat-tobat kayak tobat sambel katanya. Kata bapak saya, ntar juga dapat sebulan juga kamu begitu lagi kata bapak saya. Saya hijrah pulang kampung, udah pokoknya ibadah juga mungkin udah terbilang bagus ya. Karena tidak pernah saya lakuin sebelumnya. Sholat
Pokoknya yang sholat-sholat sunnah itu saya jalanin semua, wirid, ngaji setiap hari. Nah di situ saya cuma minta satu, saya minta jodoh. Karena orang dari keluarga juga sudah mengharapkan saya berkeluarga. Itu saya minta jodoh yang terbaik yang bisa membimbing saya gitu ya ke jalan yang bener lah. Yang bisa bikin saya hidup tenang, damai gitu ya. Nah di situ bulan Februari waktu itu, nah nggak lama kemudian di bulan Mei itu ada salah satu kerabat orang tua saya yang mau ngenalin saya sama salah satu temennya gitu. Nah salah satu temennya itu katanya belum nikah gitu ya. Nah terus begitu saya tadinya nggak terlalu respon karena kan nggak kenal, terus katanya ya ta'aruf gitu, nggak perlu, emang saya nggak mau pacaran waktu itu, pengen kenal langsung nikah gitu, tapi langsung cocok. Nah setelah itu dikenalin lah katanya, cuman dipahitin dulu sebelumnya mas. Jadi ternyata si suami saya ini dia orang hijrah juga, tadinya dia kerja di bank. Nah setelah dia hijrah dia tinggalin tuh semuanya, kerjaan dia, pergaulan dia gitu kan. Akhirnya karena kita sama-sama lagi hijrah gitu, lagi belajar, ya udah kata saya udah saya mau coba gitu. Nah kata si kerabat orang tua saya ini nanti tanggal 1 Juni katanya, insya Allah habis lebaran kita mau ke sana sambil ada urusan katanya. Ntar ketemu ya katanya, ntar di rumah aja diketemu ini ceritanya. Oh ya udah kata saya gitu. Nah udah. Nah tanggal 1 Juni itu datanglah suami saya ini sama perantara ini, kenalan lah kita. Nah di situ kenalannya itu pakai perantara mas, jadi nggak ngobrol berdua, jadi kayak orang interview kerja gitu. Kita kenalin dulu, suami saya ngenalin ininya apa namanya, orang tuanya, kayak gitulah, kayak backgroundnya dia gitu ya. Terus saya juga memperkenalkan diri. Nah di situ ada salah satu yang bikin saya waktu itu tertarik gitu sama dia. Jadi ketika saya keluar dari luar itu, namanya laki-laki mau kenalan nih sama cewek biasanya kan langsung lihat kan. Ini langsung lihat gitu, langsung noleh. Nah itu enggak. Jadi suami saya itu waktu itu duduk. Nah saya keluar dari kamar, dia belum berani ngelihat saya. Dia ngejaga pandangannya dengan cara menunduk. Jadi dia menunduk gitu. Terus pas sama kata perantaranya dipersilahkan untuk kenalan, ini mas orangnya, silahkan gitu kenalan, baru dia ngeliat saya. Terus di situ ngobrolnya itu langsung nyambung, hobinya sama gitu-gitu ya. Terus juga maksudnya dari cara dia ngomong juga bukan orang yang sempit gitu pengetahuannya. Jadi termasuk ada kriteria saya lah di situ gitu. Akhirnya saya langsung cocok, dia juga cocok sama saya, tuh langsung nanya, oh iya Neng, kita tukar nomor HP gitu ya, nomor HP. Pas dia di Jakarta dia nelpon, kata dia gini, Neng kayaknya abang cocok gitu sama Neng gitu. Terus tapi nanti saya mau ngomong sama ibu dulu ya, kata dia. Kira-kira Neng maksudnya mau dilamar kapan? Langsung nanya mas, ketemu sekali nih. Dia nanya langsungnya mau dilamar kapan? Secepatnya kata saya. Karena saya takutnya nih saya kena gangguan lagi nih mas. Gitu, takut kena, tiba-tiba saya nggak mau nikah lagi gitu kan. Tiba-tiba saya benci lagi lihat orangnya. Saya bilang secepatnya gitu. Gak apa-apa lah, nggak usah mikirin biaya kata saya. Jadi nggak usah harus pesta gini gitu, nggak usah. Yang penting kita nikah kata saya gitu ya. Niatnya bener gitu kan. Terus ya udah, akhirnya ya udah kata saya obrolin dulu. Tanggal 1 tuh tanggal 2 berarti nanya. Tanggal 15-nya itu langsung datang ke rumah melamar. Jadi selang 2 minggu ya. Melamar langsung nanya tanggal pernikahan. Jatuhnya itu ke tanggal 28 Juni. Nah, jadi 1 bulan tuh dirapel semua. Kenalan, ramalan 28 Juni langsung nikah. Akad nikah gitu mas. Sudah alhamdulillah. Jadi dari situ alhamdulillah kehidupan saya semakin membaik, nggak pernah lagi ada gangguan-gangguan gitu ya. Jadi saya mendapatkan ketenangan, kedamaian jiwa yang selama ini saya temukan gitu. Jadi alhamdulillah kehidupan saya sekarang sudah bahagia.
Nah nih Kak Widya, Iya. setelah kakak nikah nih, kan ta'aruf Kak ya, Iya. itu kakak masih sering ngalamin kejadian gitu Kak? Nah, awal-awal itu aman ya. Nah, terus cuman sekarang-sekarang nih ada lagi Mas, semenjak saya lagi isi nih sekarang. Oh, lagi ngisi Iya, sekarang? jadi karena mungkin badan saya lagi wangi kali ya, sensitif lah, jadi bisa lagi tuh ngerasain hal-hal kayak gitu, sama kadang ngeliat juga. Oh. Iya, terus di situ sebenarnya banyak sih yang udah saya alamin gitu ya. Terus tapi ada salah satu yang ketangkap kamera. Apa Itu tuh? sempat viral juga di TikTok ya. Oh. 3,8 jutaan yang nontonnya. Nah, itu ada suara kayak kakek-kakek gitu bilang assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Pada saat itu saya lagi masuk ke rumah saudara saya yang udah lama nggak dihuni. Nah, memang waktu itu pas saya masuk itu memang kayak ada yang ngikutin dari belakang. Cuman pada saat kamera itu saya nggak ngeh kalau ada suara itu. Ya, cuman pas saya video terus ketangkep kamera itu suara assalamualaikum, saya lempar kamera karena saya ngerasa di belakang saya itu ada yang berdiri. Iya, makanya saya buang kamera gitu, buang kamera. Di situ, cuman saya nggak dengar suara itunya. Yang ramenya itu saya kagetnya banyak netizen yang komentar, katanya ada suara assalamualaikum. Pas saya dengar lagi videonya, iya bener ada. Ada. Tapi Ada. sosoknya ketangkep kamera kawan. Sosoknya enggak, cuma suara aja. Suaranya aja. Nah, di situ kan pro kontra ya. Katanya suara yang videoin lah, suara suaminya lah. Padahal di situ jelas-jelas saya masuknya itu cuma berdua sama mama saya, nggak ada laki-laki. Bertiga sama anak saya yang kecil. Iya, Nah, di situ nggak ada suara, nggak ada laki-laki sama sekali. Cuman suaranya itu suara laki-laki berat gitu. Suara assalamualaikum gitu. Nah, di situ saya nggak mau mengasumsikan itu penghuni rumah itu. Mungkin aja kan karena selama ini saya juga sering diganggu hal-hal yang seperti itu, mungkin aja itu yang ngikutin saya juga dari luar. Karena kalau penghuni rumah itu kan bisa aja kan waktu itu saya bilang assalamualaikum juga, bisa aja kan jawab waalaikumsalam. Nah, itu seolah-olah dia baru masuk juga. Jadi ngucapin assalamualaikum gitu. Itu jelas banget Kak di suara. Jelas suaranya. Itu semua komentarnya juga bilang jelas sih. Jelas ya. Iya. Oh, gokil sih. Itu Mas. Nah, terus kan Kak Widya sempat nih tadi bilang sempat dikasih jimat gitu kayak batu ya. Dalam mana ada apa gitu tadi. Ya. Nah, terus jimat itu kakak masih nyimpen atau gimana? Itu udah saya buang semua Mas. Oh, dibuang. Iya, karena pas saya hijrah itu, saya ngerasa itu salah satu hal-hal yang membuat saya terganggu itu. Jadi saya buangin semua, udah nggak ada lagi, udah nggak saya pegang lagi, dan sekarang juga saya nggak mempercayai hal-hal seperti itu. Gitu. Iya. Jadi waktu itu kan masih remaja ya. Iya. Awalnya cuman ini lama-lama. Iya, nyoba-nyoba gitu. Nyoba. Terus kalau untuk sama si paranormal itu masih komunikasi Kak? Enggak, sekarang udah sama sekali udah total. Keadaan dia tahu Kak, entah masih hidup atau udah meninggal gitu? Keadaannya sih masih. Masih hidup? Iya. Ngeri amat ya? Iya. Gokil. Nah, ini kakak kan waktu datang ke sana kan dalam keadaan galau ya kayak. Iya. Ya saya paham lah, galau tuh apa yang harus dilakukan ya. Iya. Mungkin apa aja bukan harus dilakukan, kayak apa aja bakal dilakukan gitu kan. Iya. Dan kakak waktu itu pengen bersama-sama cowok itu lagi kan. Iya. Nah, waktu itu kan Kak Widya diantar sama saudara. Iya. Setelah itu berakhir, kakak sempet ngobrol ke dia. Enggak sih Mas. Oke. Iya, enggak nanyain gitu, enggak. Saya anggap itu yang udahlah gitu. Karena kan itu juga bukan paksaan kan. Karena waktu itu saya juga kan mau sendiri gitu, nggak dipaksa sama dia gitu. Jadi nggak saya tanyain lagi. Saya juga udah putus komunikasi juga sama orang itu. Oh, udah juga. Ya, udah putus komunikasi. Nah, terus kakak sekarang masih, kan dulu sempat kesurupan terus ya? Iya. Sekarang masih kesurupan Kak? Kalau sekarang kesurupan udah enggak ya, cuma paling kayak ngerasain gitu, terus sama ada sosok-sosok misalkan lewat sepintas atau gimana. Terus sama paling mimpi gitu. Jadi kayak lebih sensitif ya? Iya. Terus nah terus nggak lama setelah saya nikah nih ya, nggak lama tuh kejadiannya tuh sebelum saya hamil kalau itu, karena waktu itu kan saya kerja tuh di salah satu perusahaan, itu ada kantornya gitu. Pas jam istirahat saya tiduran di teras belakang. Nah, pas tiduran di teras belakang itu jam 1 siang ya. Pas saya mau bangun gitu setengah sadar, saya lihat ada
perempuan duduk di pas pintu toilet itu posisinya itu badannya gempal, orangnya badannya gempal, rambutnya segini, tangannya buntung mas. Buntung. Iya, sini posisinya duduk, cuman kakinya nggak kelihatan. Ya terus di situ saya kaget, terus di situ saya ngerasain nggak enak badan, kayak gemeter langsung gemeter, terus lemas, akhirnya saya kerasukan lah. Cuman di situ nggak ngomong apa-apa, cuma nangis aja keluar air mata, cuma nggak jerit-jerit. Pas udah gitu saya sadar cuma sebentar aja sih, karena mungkin saking banyaknya pengalaman kerasukan saya udah bisa mengendalikan diri. Jadi saya baca-baca dalam hati udah sadar. Cuman malamnya saya mimpi, saya juga penasaran itu siapa. Di dalam mimpi itu, jadi dia datang mas, dia bilang katanya gini, saya sama pacar saya di salah satu apartemen di Jakarta Selatan, kata dia. Nah, suasana mimpinya itu dia lagi kayak di stasiun kereta gitu ya, kayak di salah satu stasiun gitu. Kata dia, kata saya di apartemen, ya dia jelasin di apartemen itu katanya kan di daerah Jakarta Selatan katanya gitu. Terus oh ya udah kata saya kan. Nah setelah itu saya bangun tuh kaget juga mas. Langsung saya searching di Google, bener enggak sih gitu? Apa saya cuma halusinasi ya? Pas saya searching ada mas. Ada. Di salah satu apartemen Jakarta Selatan. Tahun berapa tuh kejadiannya? Itu pas kebetulannya mas, pas saya kerasukan itu tanggal 25 Juni ya. Cuman beda tahun doang. 25 Juni 2025. Nah, dia di usianya itu 25 Juni 2019. Oh, 5 tahun. Iya, jadi pas saya kerasukan dia itu kayak memperingati hari dia di. Oh, tapi ada tuh di berita kejadian itu. Itu di Google, Mas. Ada, di beritanya iya. Ya di usianya tanggal 25 Juni 2019. Tapi dia ditaruh dulu selama berbulan-bulan baru ketemu. Oh, gila, ngeri banget ya. Namanya juga dia ada di situ namanya. Pas dalam mimpi kakak nyebutin juga? Oh. Cuman nggak panjang disebutinnya. Nama sepanggilan dia gitu. Pas kakak baca Google ada. Sinkron? Iya sinkron. Sama? Terus fotonya juga ya yang saya lihat sama. Ya ternyata kenapa bisa masuk ke saya, kesambet ke saya. Ternyata lagi kebetulan. Jadi secara pandangan kita manusia, di situ itu rumah, Mas, rumah orang gitu ya, rumah warga, padat, perumahan, belakang tembok, kiri kanan tembok. Tapi secara dimensi lain, itu kayak jalan tali alas. Tali alas itu apa ya? Jalan tali alas, jalan lewat makhluk halus. Jadi kayak bentuknya itu kayak stasiun, kayak persinggahan makhluk-makhluk halus yang dari mana aja bisa di situ. Kebetulan dia lagi di situ. Lagi ngelihat saya juga karena saya iga jarang kan, udah sering kerasukan, akhirnya dia inilah say hi gitu sama saya. Masuk tubuh kakak waktu itu. Iya gitu. Ngeri juga ya. Oke. Ya. Dan yang terakhir kayak setelah kisah pengalaman yang kakak alamin kayak bisa dibilang pada waktu itu kan lagi labil ya kayak dan melakukan hal seperti itu, dan alhamdulillah sekarang udah hijrah nih kayak udah lebih baik lagi gitu kayak. Mungkin punya pesan-pesan kak buat teman-teman di rumah nih tentang kisah pengalaman Kak Widya pada waktu itu. Iya. Jadi pengalaman saya ini semoga ada hal positifnya ya buat teman-teman. Jadi yang saya ambil ini ketika kita sedang galau, ketika kita sedang sedih, sebaiknya kita larinya tuh ke Allah sih, ke pencipta kita. Jangan kita berpikiran kita lari ke mana-mana nih. Siapa yang bisa nolongin, siapa yang bisa ngeredain hati kita. Insya Allah kalau misalnya kita larinya ke Allah, kita sholat, kita bareng ibadah, insya Allah sih tenang baca Al-Quran gitu mas. Iya, seperti itu. Dan ini pelajaran berharga banget gitu kayak. Iya. Gokil sih, ngeri banget sob. Dan sekarang alhamdulillah azan maghrib. Oke, mungkin itu nih sob, kisah pengalaman yang ada sama Kak Widya ini bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Lah itulah pengalaman, itulah sebuah perjalanan. Jadi kali ini Kak Widya berbagi kisah pengalamannya waktu zaman masih muda. Ini kisah banyak banget ya, pelajaran bisa kita ambil segi positif pastinya. Jadi, pokoknya ngeri lah. Oke, benar kata Kak Widya, ketika kita dalam keadaan galau, kita keadaan bisa dibilang titik terendah lah ya.
dalam hidup. Jangan lupa selalu minta kepada Allah, minta tenangkan hatinya dan minta solusi karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, makasih banyak Kak Wida ya. Oh iya, iya Mas. Mau nanya Kak, Kakak tahu planet Jupiter? Hah? Planet Jupiter Kakak tahu? Planet Jupiter? Iya. Ada di mana tuh? Nggak tahu ya. Udah ada. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.